Kang Bahrowin, Teh Lea, Naim, dan Hipotesa Gengs. Tadi saya mengulang lagi ya, sampai pada titik ini pun ya, saya ingin ingin apa namanya buat diri saya sendiri ya, sedewasa ini, setua ini saya mengatakan, kalaupun teman-teman nih memulai sekarang niatnya itu agak yang sedikit gitu ya, wah biar saya terkenal nih, biar saya ke Sohor Sohibah University dapetin emas, itu pun juga menjadi sia-sia juga gitu ya. Jangan lupa itu. Ya kita niatkan lurus, ikhlas, dan memang membawa kebaikan nama diri dan kampus itu boleh. Gitu ya. Nah, cuman saya katakan tadi effortnya harus gimana gitu. Coba tanya sama Bang Bahrowin, tanya sama bimbingan beliau. Apakah nggak jumpalitan tuh harus sampai pada titik puncak sebagai peraih medali emas? Saya yakin jawabannya pasti, oh tidak mudah gitu. Nah, jadi intinya momentum yang berbahagia ini mari kita simak, mari kita jadikan semacam pelajaran ya buat kita bisa berprestasi dalam forum APKM yang bisa membawa kebaikan kita. Ini modal kita ke depan loh, hati-hati ya, luar biasa nih. Dengan kita berprestasi kita akan ke bawah juga. Nanti kita akan tercatat dalam artian secara resmi kita pernah memberdayakan ya potensi hidup kita yang nanti akan insya Allah bermanfaat juga pada saat nanti kalian ada di masyarakat ya. Jadi teman-teman terus simak dan nanti mungkin ada juga insight juga dari Naim ya yang juga peraih medali pada Timnas Jogja 2018. Dan sekali lagi terima kasih kepada Teh Lea, Bang Bahrowin ya, kemudian pembawa acara Fatia, Dia Ulhak, dan seluruh kawan-kawan yang hadir di sini. Semoga ini menjadi pembawa kebaikan kita semua. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Vindi atas kata sambutannya. Luar biasa sekali ya Pak. Benar banget kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil dan juga selain usaha kita juga harus diiringi dengan doa agar sukses. Baik, langsung aja selanjutnya ke pembicara yang kedua, yaitu Bang Naib. Halo Bang Naib. Halo Bang Naim. Suaranya belum terdengar Bang Naim. Halo. Halo. Iya, sekarang sudah terdengar ya. Ya, baik, langsung aja kali ya Bang Naim. Silakan. Siap, sebentar ya. Oke, pertama yang saya hormati Pak Vindi. Semoga sehat selalu Pak. Kemudian saya manggilnya Bang Bahrowin atau Pak Bahrowin. Dan juga Kak Lea. Serta teman-teman semua dan BPH Hipotesa dan jajarannya. Pertama senang sekali bisa diberi kesempatan untuk berbagi pada kesempatan siang hari ini dan saya nanti akan menceritakan beberapa hal yang mungkin bisa jadi bahan untuk diskusi kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naim, saya dari Ilmu Ekonomi angkatan 52. Sekarang sudah lulus tentu saja karena sudah saatnya ya. Dan ada beberapa kesibukan setelah saya lulus dan selama saya kuliah salah satu yang saya jadikan sebagai pencapaian terbesar saya adalah Pimnas di Jogja. Dan pada waktu itu di bawah bimbingannya Pak Vindi. Oke. Jadi tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Bang Bahrowin ya terkait Pimnas, kemudian how to be a champion, istilahnya gitu. Nanti mungkin akan sedikit saya singgung lagi dan semoga nanti ada beberapa insight yang teman-teman bisa peroleh dari apa yang saya sampaikan ini. Sebelumnya saya ingin cerita dulu. Pertama, saya seperti teman-teman semua, tidak pintar banget enggak, tapi bodoh banget juga enggak. Jadi biasa-biasa saja. Hanya saya dulu bukan seorang yang rajin banget dan lebih cenderung ke malas. Karena saya mengikuti satu filosofi yang menurut saya itu sangat logis. Jadi begini teman-teman, kreativitas itu bersumber dari kemalasan. Logikanya adalah begini,
Ini perhatikan baik-baik nih. Orang itu membuat sumur karena dia malas bolak-balik ke sungai. Jadi dia menggali sumur di dekat rumahnya supaya dia nggak perlu jauh-jauh jalan bolak-balik ke sungai. Sudah. Kemudian sumur masih capek karena harus nimba, jadi harus mengulur pakai energi. Akhirnya orang berpikir lagi, gimana caranya saya bisa menarik air dari bawah tanah itu ke bak mandi saya tanpa harus nimba susah-susah. Akhirnya orang buat yang namanya pompa air. Begitu juga dulu orang itu nggak berpikir akan ada rumah 2-3 lantai. Karena orang naik pohon saja itu sudah capek. Akhirnya orang mikir, gimana caranya naik pohon tapi nggak terlalu capek. Akhirnya dibuat yang namanya tangga. Tangga masih susah karena masih jalan. Bisa nggak kita cuma diam tiba-tiba udah naik di atas gitu. Akhirnya orang buat yang namanya lift. Jadi sumber kreativitas itu adalah saya malas melakukan ini. Saya malas melalui proses ini, tapi saya tetap ingin dapat output yang dicapai oleh orang yang bekerja keras juga. Itu poin pentingnya. Dan itu yang saya lakukan selama saya kuliah. Jadi selama saya kuliah, bisa dibilang saya nyatet itu dari 14 pertemuan mungkin hanya 1-2 bab saja lah, 1-2 pertemuan saja. Dan itu pun pasti nggak lengkap. Ya karena selama 2 jam kuliah itu menurut saya waktu yang sangat panjang. Saya kalau nggak memperhatikan berarti 4 kemungkinan. Tidur, main HP, ngobrol sama teman, kalau nggak gitu ngelamun. 4 kemungkinan. Tapi ini jangan dicontoh. Kalau Anda tidak siap untuk dapat nilai jelek, ini berbahaya. Dan akhirnya saya berpikir gimana nanti supaya setiap ujian saya siap gitu. Akhirnya saya menemukan ide gimana caranya agar orang-orang yang punya pengetahuan mau menjelaskan, punya catatan itu berkumpul di sekitar saya sehingga saya dapat semua informasi yang saya butuhkan untuk menjawab soal ketika saya ujian. Akhirnya saya mendekati orang-orang yang rajin nyatet, kamu kan punya catatan, yuk belajar bareng yuk. Jadi saya ajak dia belajar bareng. Kemudian karena saya belum tentu paham materinya, mau nggak mau kan saya harus mencari orang yang sekiranya bisa untuk menjelaskan materi itu kepada saya. Catatan udah ada. Tapi belum tentu saya baca catatan itu saya paham yang dimaksud dari catatan itu apa, karena saya bukan yang nyatet. Dan saya belum tentu memperhatikan waktu materi itu. Akhirnya saya mencari teman saya yang dia cerdas dan bisa menjelaskan. Agar dia mau belajar bareng. Kemudian supaya lebih ramai dan teman-teman saya ini lebih bersemangat, saya ngajak beberapa teman lain yang mungkin dia bisa memberikan effort tambahan seperti beli konsumsi ketika kita belajar bareng. Itu penting sekali supaya belajar itu nggak bosan. Itu saya lakukan mulai dari semester 3 sampai semester 7. Begitu terus. Itu setiap akan ujian. Jadi setiap akan ujian tuh selalu padat. Saya mikir lagi, ini nanti nyari lokasinya di mana ya? Nanti kalau ke rumah ini jauh, saya nggak ada kendaraan. Akhirnya saya inisiatif. Guys, kan ini kita belajar bareng nih, harus tempat yang luas dong. Ke tempat gue aja ya, gitu. Karena di sana ada halaman, jadi kita bisa belajar bareng-bareng, rame-rame. Dan mereka mau. Nyampe duduk bareng, akhirnya kita mikir, kok di sini nggak ada papan ya? Iuran guys, iuran. Teman-teman saya iuran, beli papan. Saya ikut iuran, tidak. Saya hanya alasan apa-apa gitu, masuk dulu dan sebagainya. Mereka beli papan. Jadi selama 7 semester itu semua fasilitas belajar di kosan saya itu lengkap. Tapi saya tidak pernah ikut beli. Bagaimana saya meng-engage mereka semua? Mereka kan harus ada motivasi untuk melakukan semua itu untuk saya, tanpa mereka sadar bahwa saya memanfaatkan mereka. Begitu kan? Sehingga saya menanamkan sedikit demi sedikit bisikan-bisikan ke masing-masing dari mereka. Untuk teman-teman yang karakternya sama seperti saya, mereka kan butuh belajarnya saja. Jadi saya lebih mudah mengajak, ayo belajar bareng yuk, ada yang mau nutorin kayak gitu. Pasti mereka mau. Tapi tentu kalau mereka dompleng, teman yang ngajarin itu kan males. Akhirnya, tapi kayaknya kita perlu beli snack deh buat nanti kalau belajar biar nggak garing banget gitu. Mereka beli. Kemudian untuk teman saya yang rajin nyatet tadi, biasanya orang rajin itu butuh pengulangan belajar yang banyak.
Itulah alasan kenapa mereka rajin. Kalau orang pinter cenderung dia nggak malas nyatet, istilahnya begitu. Akhirnya saya menawarkan, ayo belajar bareng yuk buat review-review materi. Oke, siap Naim, berangkat. Kemudian orang yang cerdas, orang yang pinter ngejelasin, itu motivasinya sangat sederhana. Bos, kan lu pinter nih bos. Gimana kalau ngajarin anak-anak? Kayaknya mereka bakal seneng deh kalau lu bisa ngajarin kita, gitu kan. Sehingga orang-orang seperti ini itu butuh tempat untuk mengekspresikan dan menunjukkan eksistensi diri. Saya menyediakan semua tempat itu di kosan saya dan akhirnya saya bisa belajar dengan semua sumber daya yang awalnya saya tidak punya selama saya kuliah. Tapi ketika akan ujian saya punya semua sumber daya itu. Jadi karena saya malas, saya harus mikir gimana supaya nilai saya tetap bagus. Gimana supaya saya tetap bisa belajar, tapi nggak usah yang keras-keras itu. Kalau saya baca buku textbook, setengah jam saya sudah kok itu, sudah sampai, mata sudah panas. Endingnya pasti saya ketiduran. Oke, dan itu nanti yang akan menjadi dasar bagaimana kita membangun kreativitas. Jika Anda ingin kreatif, Anda harus merenung, memikirkan gimana caranya supaya bisa dapat output, tapi dengan effort yang seminimal mungkin. Bahkan kalau bisa nggak usah effort. Cukup mikir saja. Itu yang akan kita bahas. Dan PKM prinsipnya sama. Ini poin-poin yang akan saya diskusikan. Untuk poin saya tentu tidak mau kalah dengan Pak Bahwin, tentu saja ya. Karena saya juga ikut timnas, beliau ikut timnas. Cuman bedanya, saya nggak bisa pakai Canva, jadi saya full pakai PowerPoint-nya saja, Microsoft Office. Ini yang akan kita bahas. Bagaimana konsep kreativitas itu, kemudian membangun ide, kemudian PKM tadi mungkin sudah dibahas, tapi akan saya sedikit singgung lagi, dan tips and trick dari sudut pandang mahasiswa. Oke. Secara sederhana, kreativitas itu ini memberikan gagasan baru untuk problem solving. Jadi harus ada masalah dulu, kemudian kita berpikir gimana kalau masalah ini kita selesaikan dengan cara-cara yang mungkin bisa lebih cepat, atau cara yang baru yang lebih efektif atau efisien. Ini adalah bagaimana saya memperoleh kreativitas itu. Kalau saya pribadi, poin yang ini, literasi, ini saya tidak terlalu rajin, jadi saya tidak terlalu banyak baca. Tapi poin utama yang membuat saya merasa diri saya kreatif adalah dua ini. Dari aspek kebutuhan dan aspek masalah. Selama kuliah, saya penerima bidik misi sehingga uang jajan saya terbatas. Mau nggak mau, gimana caranya supaya saya bisa hemat, atau kalau nggak gitu, saya bisa dapat income tambahan. Dua output yang ingin saya peroleh. Salah satu dari dua itu. Itu adalah kebutuhan saya. Jadi saya mencoba berpikir kreatif untuk memenuhi kebutuhan saya. Akhirnya tadi saya mikir, teman-teman saya itu banyak yang loyal gitu. Kenapa tidak kita maksimalkan? Tapi tentu agar mereka mau loyal harus ada feedback, sehingga mereka tidak merasa loyalitas mereka kepada kita itu sebagai bentuk istilahnya memanfaatkan saja. Harus ada feedback. Dan disitulah problemnya. Apa feedback yang bisa saya berikan? Dari situ saya berpikir, oh begini. Dan salah satunya adalah tadi, saya menciptakan wadah untuk mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain. Yang mungkin berbeda, tapi tetap searah dan bisa saya kolaborasikan dengan kebutuhan saya. Gitu. Kemudian karena saya tidak rajin membaca, akhirnya saya berpikir, gimana saya bisa tetap update dengan berbagai isu dan fakta yang sekarang berkembang di lingkungan. Akhirnya saya menemukan alternatif. Di sini, saya harus punya teman diskusi. Diskusi ini yang membuat saya berpikir, oh iya ternyata banyak banget sudut pandang yang sedikit nyeleneh, tapi kalau di logika itu benar. Sehingga dari diskusi itu akhirnya saya bisa merenung, kemudian mensintesa ide, dan akhirnya muncul ide-ide kreatif atau gagasan-gagasan yang sifatnya itu baru, karena mengkolaborasikan dari beberapa pendapat atau sudut pandang yang saya peroleh ketika saya berdiskusi dengan rekan-rekan saya. Nah,
Ini yang membuat seorang itu menjadi kreatif. Ada 4 aspek. Yang pertama lingkungan. Jadi ini lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Jadi fisik itu misal apakah ada fasilitas-fasilitas yang membuat kita itu terinspirasi, kemudian dari struktur sosialnya. Seperti contoh saya, struktur sosial saya di lingkungan kerja itu dipenuhi oleh orang-orang yang serius, kemudian sudah sedikit berumur, sehingga kehidupan itu cenderung lebih monoton. Tapi kalau teman-teman yang masih kuliah, itu kan punya engagement yang luas untuk berdiskusi, kemudian punya struktur rekan yang lebih bervariasi, sehingga dari situ perbedaan-perbedaan itu memunculkan pola komunikasi atau budaya. Ini masuk ke yang kedua, pola komunikasi, pola pergaulan yang akan membuka wawasan kita. Dan yang ketiga adalah motivasi. Kalau teman-teman menghadapi masalah, tentu kita ingin menyelesaikan masalah itu. Tapi problemnya adalah apakah masalah itu dengan SDM atau kapasitas kita saat ini bisa diselesaikan dengan mudah atau tidak, itu kan tergantung motivasi. Ada beberapa orang yang motivasinya tinggi, sehingga dia punya effort yang lebih besar dibandingkan rata-rata kita. Rata-rata orang yang motivasinya tinggi itu juga punya kecenderungan untuk berpikir supaya apa yang dia lakukan itu mencapai output yang maksimal. Nah, kreativitas kan tujuannya tadi, problem solving. Saya ingin mencapai satu output, tapi banyak kendala yang saya hadapi. Kalau saya pakai cara yang reguler, cara yang biasa, mungkin sulit untuk dicapai. Sehingga saya perlu berpikir gimana caranya agar saya bisa mencapai output yang saya inginkan tadi. Oke, dan yang terakhir adalah kompetensi. Kompetensi ini berhubungan dengan daya kognitif dan daya nalar, di mana tentu teman-teman bisa membedakan kreativitas seorang mahasiswa dengan seorang lulusan sekolah dasar SD. Pasti sangat jauh berbeda. Dan ini nanti yang menjadi salah satu keunggulan yang teman-teman semua di sini miliki, karena teman-teman semua di sini kuliah, teman-teman di sini belajar lebih banyak dibandingkan 60% penduduk Indonesia yang lain yang belum pernah mengenyam bangku kuliah. Dan saya rasa minimal di aspek di sini itu sudah teman-teman punya, dari lingkungan, budaya, dan kompetensi atau kapasitas. Ini sudah teman-teman punya semua. Tinggal bagaimana motivasi untuk menjadi kreatif ini bisa teman-teman bangun dari sekarang. Oke. Nah, kreativitas tadi itu akan sangat berhubungan dengan bagaimana kita mengelaborasi permasalahan, kemudian sumber daya, sehingga memunculkan ide. Dengan sumber daya yang kita miliki, bagaimana kita memetakan masalah dan membereskannya supaya output yang kita inginkan bisa tercapai. Ada beberapa kategori, cuman ada 2 yang saya highlight di sini. Ada orang yang cenderung berpikir ide baru, benar-benar baru, berbeda dengan yang lain. Ada orang yang cenderung itu memodifikasi, atau istilah kalau orang motivator itu bilangnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. 2 utama ini. Nah, dua-duanya itu punya segi positif, punya segi negatif. Tapi dari 2 kategori ini, masing-masing tetap akan berhubungan dengan bagaimana kreativitas kita melihat lingkungan, kemudian mengamati berbagai kemungkinan yang mungkin ada di masa depan. Nah, kemudian untuk orang yang cenderung untuk membangun ide atau memodifikasi ide, ini sebenarnya bisa dipakai untuk dua-duanya ya. Jadi prosesnya itu sama. Saya menyederhanakannya menjadi 4 step, tapi teman-teman mungkin bisa memperpanjang atau memperpendek step ini sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Tapi yang umum adalah, pertama, untuk melihat solusi yang mungkin, kita harus tahu benar masalah yang kita hadapi apa, sehingga kita perlu memetakan, menyederhanakan masalah menjadi
bagian-bagian yang bisa diukur. Contoh, nilai saya kurang bagus di mata kuliah ekonometrika misalnya. Saya tahu ekonometrika itu sulit, itu jadi masalah untuk saya. Kemudian standar lulus ekonometrika itu nilainya minimal 50. Jadi itu adalah masalah yang terukur karena nilai 50 itu besar dan susah untuk saya. Tapi ketika saya mencapai nilai 50, masalah selesai. Kemudian ketika saya sudah tahu masalah yang saya hadapi, berikutnya yang saya lakukan adalah memetakan sumber daya yang saya miliki. Jadi untuk bisa mencapai nilai 50 di ekonometrika, yang perlu saya lakukan itu apa? Contoh tadi, saya bekerja sama dengan rekan-rekan saya yang membuat kelompok belajar. Di mana di kelompok belajar itu ada orang yang bisa ngajarin, ada orang yang punya catatan lengkap, dan ada orang yang menyediakan konsumsi supaya saya semangat belajar. Itu sumber daya yang saya miliki. Nah, ini tipe. Dan yang terakhir, inventarisin alternatif. Apakah selain dengan belajar kelompok, saya bisa istilahnya memiliki pilihan lain untuk tetap mencapai nilai di atas 50. Misal dengan belajar tutorial, atau misal dengan mencari soal-soal terdahulu untuk dipelajari, dan seterusnya. Dan dari situ kita pilih mana yang paling efektif. Atau kita mengkolaborasikan beberapa alternatif yang sudah ada, kemudian kita gabungkan, kita evaluasi mana yang harus dibuang, mana yang harus ditambahkan, sehingga kita memperoleh solusi yang lebih efektif dibandingkan solusi-solusi yang ada sebelumnya. Nah, proses ini kita sebut dengan matchmaking atau mencocokkan. Kita memilih. Mencocokkan antara masalah sumber daya yang kita miliki dengan alternatif yang paling optimal menurut kita. Sehingga nanti output adalah hasil yang paling efektif dan efisien. Ini. Kalau PKM menurut saya itu ajang kompetisi, mencari kesempatan dan pengalaman, mengembangkan skill, tentu saja, mengekspresikan diri, memperoleh benefit finansial, dan ajang mencari jodoh. Untuk poin terakhir ini, itu dialami oleh teman saya. Dia beneran nikah sama teman PKM. Oke. Tadi mungkin ini sudah sedikit banyak dibahas oleh Pak Bahrawin, tapi nanti saya harap kita bisa berdiskusi lebih panjang soal ini. Beberapa hal yang menjadi concern di dalam PKM itu ada tentang ide kreatifnya, bagaimana kita membangun ide, tapi tadi saya sudah singgung sedikit prosesnya bagaimana. Yang paling penting adalah kita melihat realitas di masyarakat itu sebagai bagian dari masalah itu sendiri. Masyarakat itu cenderung lembam, teman-teman. Dia sistemnya itu berjalan konstan. Jadi ketika ada gejolak, itu dia akan lambat merespon. Saya ambil contoh. Kerusuhan 98 itu adalah contoh yang benar-benar menunjukkan bahwa satu gerakan yang istilahnya masif itu bisa menghancurkan struktur masyarakat sampai seluas itu. Gerakan 98 itu awalnya hanya terjadi di Jakarta, tapi kemudian bisa meluas kemana-mana, merembet kemana-mana. Karena sederhananya, masyarakat yang lembam ketika diberi gaya, itu kan dia akan terpaksa bergerak dan gerakannya itu bisa acak. Susah untuk diatur. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus mengasumsikan masyarakat itu adalah kumpulan orang yang malas. Mereka ingin mencapai sesuatu, tapi inginnya instan. Dan karena mereka malas, mereka tidak mau berpikir sehingga output itu tidak banyak dicapai oleh sebagian besar atau justru seluruh masyarakat. Saya ambil contoh di luar Jawa. Rata-rata di luar Jawa, masyarakat yang berkebun kelapa itu tidak punya alat untuk mengupas kelapanya itu. Jadi mereka itu meminta ada orang yang bekerja secara khusus untuk mengupas kulit kelapa itu. Dan satu hari, mereka bisa mengupas 500 sampai 1000 butir kelapa. Tapi kan itu effort sekali. Satu orang 1000 biji. Dan upahnya itu sangat minimal. Satu biji itu dihargai sekitar 100 rupiah. Satu biji itu 100 rupiah. Jadi kalau bisa ngupas 100 biji, maksimal dia dapat 100.000. Itu kalau harga kelapa lagi bagus. Kalau harga kelapa lagi murah,
upah ngupasnya itu bisa lebih murah lagi. Dengan effort yang sedemikian berat, orang ngupas kulit kelapa yang keras itu, sehari cuma maksimal dapat 100.000. Itu pun maksimal. Tapi bisa nggak sebenarnya masyarakat itu ngupas sendiri? Bisa, tapi mereka nggak mau. Mereka malas. Akhirnya mereka bayar orang. Nah, dari sini sudah muncul masalah. Oh, potensi kelapa di daerah X itu besar. Tapi proses pengolahannya masih sangat sederhana. Mereka butuh alat supaya pengolahannya ini lebih cepat. Kita sudah punya masalah di situ. Problemnya apa saja? Problemnya adalah jumlah produksi besar. Jumlah sumber daya yang bisa ngupas sedikit. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita punya pemetaan itu. Sehingga setelah itu kita petakan sumber dayanya. Secara teori, sebenarnya masyarakat itu bisa secara mandiri ngupas itu kelapa. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk mengupas itu sederhana. Sudah ada, sumber dayanya sudah ada sebenarnya. Tinggal kita pikirkan alternatif-alternatifnya apa. Dan kita matchmaking. Misal dengan membuat gilingan yang bisa mengupas kelapa itu dengan cara yang lebih semi manual misal. Dan itu hasilnya lebih cepat. Itu bagaimana kita membangun ide. Seberapa kreatif ide itu, seberapa kreatifnya itu tidak bisa diukur sebenarnya. Hanya ketika teman-teman bisa menyampaikan ide itu dengan menarik dan bisa menunjukkan bahwa hasil dari ide yang kita paparkan itu akan sesignifikan ini loh dampaknya, itu akan menjadi ide kreatif di mata orang lain. Kalau dari pelajaran saya, dari apa yang saya alami ketika Pimnas, tidak semua ide yang lolos di Pimnas itu adalah ide yang benar-benar wah, gitu. Enggak. Tapi mereka bisa mengkomunikasikan ide itu, kemudian bisa menunjukkan bahwa ide saya ini, kalau diterapkan di sosial, di masyarakat, dampaknya akan seluas ini. Mereka bisa mengkomunikasikan itu. Oke, yang berikutnya adalah terkait tim. Nah, tim ini berhubungan dengan SDM, tadi sudah disinggung juga oleh Bang Bahrudin, bahwa kita harus mengoptimalkan SDM yang ada di sekitar kita, kemudian harus punya kemampuan manajerial yang kuat. Dan yang terakhir adalah masalah eksekusi. Bagaimana ide itu bisa diimplementasikan di dunia nyata. Ini terkait kemampuan manajerialnya nanti. Untuk memilih tim, teman-teman, saya sarankan menggunakan minimal 4 indikator ini. Yang pertama terkait visi, atau tujuan dari orang yang teman-teman ajak. Apakah harus sama? Enggak harus sama. Yang penting searah, minimal searah. Kalau teman-teman perhatikan cerita saya yang di awal terkait kelompok belajar saya tadi, visinya itu mungkin nggak sama. Visinya nggak sama. Kalau saya, visinya adalah memperoleh nilai bagus. Teman saya yang rajin nyatet mungkin iya. Teman saya yang rata-rata mungkin iya. Tapi teman saya yang pintar ngejelasin, dia pasti yakin. Saya sudah punya kemampuan, jadi nilai saya pasti bagus. Tapi ada output lain yang ingin dia capai. Visinya adalah saya ingin eksistensi saya diakui. Jadi searah. Saya ingin nilai bagus sehingga saya butuh orang yang bisa menjelaskan. Teman saya ingin punya eksistensi sehingga dia harus punya wadah untuk menunjukkan dirinya. Digabungkan. Sehingga kami punya satu tim yang saling memberikan feedback. Itu penting. Yang kedua masalah kompetensi. Tadi ada banyak sekali jenis PKM dan tentu punya karakter yang berbeda-beda tiap kategorinya. Nah, tim yang baik, tim yang bagus itu adalah mereka yang mengkombinasikan banyak orang dengan SDM yang punya kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing. Kalau terlalu homogen, kecenderungannya itu istilahnya risiko konfliknya tinggi kalau terlalu homogen. Kalau terlalu heterogen, resikonya adalah manajerialnya sangat rentan, harus kuat. Kalau nggak kuat, biasanya pecah. Ini biasanya yang sangat heterogennya ada di kepanitiaan. Makanya kalau di kepanitiaan, karena saking heterogennya, banyak sekali anggota-anggota itu yang istilahnya hilang-hilang. Nah, jadi kita harus pintar mengkombinasikan itu. Karakter apa saja yang kita butuhkan, kapasitas apa saja, kompetensi apa saja yang kita butuhkan. Itu kita lihat dari komposisinya. Jadi dari komposisi ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah terkait karakter yang dibutuhkan dan aspek-aspek lain. Misal,
beberapa hal khusus yang mungkin teman-teman butuhkan, yaitu dari segi finansial atau segi sumber daya. Anda butuh teman yang atau anggota tim yang punya kendaraan karena lokasi piloting atau lokasi PKM-nya jauh misalnya. Itu juga bisa dimasukkan sebagai kategori. Dan yang terakhir adalah masalah komitmen. Ini penting sekali karena tadi seperti disampaikan Pak Bahrudin, kita sedang di periode new normal, semuanya tidak bisa berkumpul, lokasinya juga saling berjauhan, sehingga komitmen ini penting. Ini masalah kesibukan, etos kerja, dan manner dari masing-masing individu. Semua 4 komponen ini harus teman-teman pertimbangkan ketika nanti memilih anggota tim, sehingga anggota tim itu meskipun tidak solid, tapi minimal punya kemauan yang sama untuk mencapai output yang kalian sepakati. Ini masalah eksekusi ide. Nih ya, dalam proses PKM, ketika mulai penulisan proposalnya itu, yang pertama perlu dilakukan adalah kalian harus mengkomparasikan ide kalian itu dengan realitas yang terjadi di lapangan. Apakah sudah menjawab permasalahannya? Apakah dampaknya nanti akan signifikan? Kemudian, apakah bisa berkelanjutan? Ini komparasinya bagaimana ketika ide kalian diterapkan di lapangan. Kemudian, kalian setelah merasa ide kalian itu cukup menarik untuk diimplementasikan, berikutnya kalian harus menyusun timeline dan indikator keberhasilan yang terukur dan rasional. Ini penting. Jadi, PKM itu punya jangka waktu 3-4 bulan. Dalam 3-4 bulan ini, tidak mungkin kalian akan menumpuk semua kegiatan itu di bulan pertama atau di bulan keempat. Hasilnya akan jelek nanti di penilaian. Sehingga kalian menyusun timeline yang jelas di masing-masing minggu atau masing-masing bulan, harus ada capaian yang diperoleh oleh tim. Entah itu bentuknya apa. Dan itu harus terukur. Sehingga kalau misal nggak tercapai, sisanya itu bisa dibagi-bagi lagi ke timeline yang akan di timeline yang akan datang, tugas yang akan datang. Oke, setelah timeline terbagi, setelah timeline disusun, kita petakan beban tugas masing-masing. Jadi kita bagi kerjaan ke anggota-anggota kita. Kalau di PKM PSH yang bagian teknis lapang, ngatur koordinasi di lapangan, kemudian yang bertugas sebagai humas, yang bertugas sebagai istilahnya input data dan sebagainya, itu siapa, itu dipetakan semua. Supaya nanti kita punya PIC untuk masing-masing kegiatan, dan ketika timeline itu tidak tercapai, kita tahu minta nagihnya itu ke siapa. Ini penting. Oke, yang keempat adalah monitoring pencapaian timeline. Jadi ini setiap periode itu dilihat apakah di minggu ini output yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita canangkan di awal, sesuai dengan timeline kita. Kalau enggak, kita masuk ke sesi yang terakhir, evaluasi berkala. Apakah ada kendala-kendala sehingga capaian-capaian kita itu enggak sesuai dengan timeline? Apakah kalau agenda ini molor, kendalanya di mana? Itu nanti semuanya akan menjadi satu kesatuan, dan nanti hasil dari eksekusi ini yang akan jadi bahan presentasi kalian ketika kalian lolos PIMNAS. Atau yang terakhir sebelum PIMNAS itu Monef eksternal. Ini ketika kalian ingin menang, 3 hal ini harus kalian pahami benar-benar. Yang pertama adalah ide yang kalian angkat itu harus kalian pahami dengan mendalam. Karena nanti ketika Monef atau monitoring dan evaluasi oleh juri, entah itu dari IPB atau dari eksternal, itu akan kalian akan ditanya sedetail mungkin terkait ide yang kalian angkat. Jadi kalian harus paham. Mungkin akan diselewengkan ke sini dan seterusnya. Tapi kalau kalian paham substansi ide kalian secara mendalam, semua itu pasti akan bisa terjawab. Kemudian yang kedua adalah masalah kalian harus bisa presentasi dengan menarik. Supaya ide yang kalian sampaikan itu bisa dipahami dengan jelas, clear oleh pendengar atau oleh juri. Kemudian tentu saja presentasi yang menarik itu akan sangat berdampak apabila ide yang kalian tawarkan itu implementasinya sukses di PKM kalian. Kalau implementasinya gagal, meskipun presentasinya menarik, tentu itu akan berkurang drastis nilainya. Ini untuk indikator PKM yang menarik. Jadi permasalahan yang diangkat itu sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi istilahnya itu strategis sekali.
masalahnya itu strategis sekali dan solusi kalian tuh efektif. Kemudian yang kedua, ide yang ditawarkan tuh inovatif, menarik, dan implementatif. Ini inovatif, menarik, dan implementatif. Percuma ide kita inovatif, menarik, tapi tidak bisa diterapkan. Ini penting. Kemudian yang terakhir adalah dampak yang diberikan dari ide kita itu apakah bisa luas atau hanya bisa untuk kelompok-kelompok tertentu, karena mungkin ide kita terlalu spesifik. Itu perlu juga diukur. Ya, itu sedikit pengantar dari saya. Mungkin kembalikan ke MC, kita akan lanjut ke sesi diskusi supaya bisa lebih interaktif. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Naim atas insight-nya terkait pembangunan ide ya, sama ke komposisi tim, terus ada lagi tadi tips and trick-nya juga. Masya Allah ya, bermanfaat banget. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau ditulis di kolom komentar. Baik, ada yang ingin bertanya? Oh, ada dari Habib. Boleh langsung aja Habib, silahkan. Terima kasih banyak Fatia sebagai dari moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Habib dari Ilmu Ekonomi angkatan 55. Saya ingin bertanya kepada Kak Naim. Punten Kak, saya ingin ini Kak. Kan Kakak dulu kalau nggak salah waktu semester 7 juga ya Kak Pimnasnya. Nah, saya mau bertanya terkait ini Kak, bagaimana Kakak mengelola akademik dan Pimnas sendiri gitu. Kan itu runningnya sekitar semester 6, semester 7. Dan yang semester 6 pun katanya emang lagi hektik-hektiknya gitu. Dan pasti ada kayak tawaran mau magang lah, mau ikut kesempatan lainnya dan segala macamnya. Dan bagaimana Kakak memprioritaskan Pimnas ini dan PKM dan Pimnas ini. Trade off apa aja yang Kakak alami dan kendala apa yang Kakak rasakan ketika memperjuangkan Pimnas ini. Kira-kira gitu Kak. Luar biasa Habib. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Bang Naim, apakah sudah menangkap pertanyaannya ya? Oke, langsung dijawab. Langsung dijawab. Oke, silahkan Bang. Oke, terima kasih Habib. Mohon izin Bang Baharudin, junior dulu nih. Jadi begini, saya dulu itu, ya PKM saya itu pas semester 7 ya, benar-benar. Saya justru lupa kalau PKM saya waktu semester 7. Karantina itu waktu saya KKN. Jadi Sabtu Minggu itu saya harus ke kota untuk proses karantina. Setelah karantina saya harus balik lagi ke lokasi KKN di perbatasan Karawang Bogor. Jadi 2 jam kalau dari kota. Pertama untuk prioritisasi dulu ya. Satu, untuk PKM atau Pimnas ini merupakan salah satu output yang ingin saya capai. Jadi saya benar-benar berpikir ketika nanti saya kuliah, minimal ada beberapa prestasi yang bisa saya banggakan. Dan saya tidak ikut kompetisi selama semester 1 sampai 4. Saya nggak ikut kompetisi sama sekali. Semester 5 saya coba PKM cuma sampai didanai. Kemudian, iya berarti saya buatnya yang semester 5 ini. Saya buat PKM itu berarti semester 5 itu. Semester 5 akhir sampai didanai, kemudian lolos Pimnas ini. Saya dulu buat 5 PKM. 4 PKMM, 1 PKM PSH. Yang lolos didanai PKMM dan PSH, yang lolos Pimnas cuma yang PSH 1. Jadi selama proses PKM pun itu sudah banyak hal yang saya tinggalkan. Saya nggak punya weekend, karena Sabtu saya ke PKMM, Minggu saya turun ke jalan PKM PSH. Itu berat sekali, karena saya bukan orang yang rajin. Itu problem pertama saya. Saya bukan orang yang rajin. Jadi saya weekend itu biasanya full istirahat. Bukan istirahat ya, full nggak ngapa-ngapain aja lah pokoknya. Full di kosan. Saya aktivis, tapi aktivis kosan. Kemudian, saya berpikir, kuliah itu kan nggak cuma masalah datang ke kampus, kemudian lulus cari kerja, kan nggak gitu. Bagaimanapun saya harus punya cerita. Cerita itu yang harus yang bisa dibanggakan dong. Ini motivasi terbesar saya ikut PKM. Terlepas dari itu saya nggak. Yang kedua finansial. Terlepas dari itu saya bodo amat. Masalah skill, masalah apa saya percaya saya bisa dapat di tempat-tempat lain. Karena saya berpandangan adalah skill itu
bertebaran di mana-mana. Dan faktanya memang begitu. Sekarang kalau teman-teman pengen belajar presentasi, pengen belajar apa, semuanya ada di YouTube. Kalau ingin jaringan, ingin apa, tinggal gabung aja grup-grup yang ada di Facebook, kemudian ikut komunitas apa yang sifatnya mungkin bisa internasional. Saya melihat semua itu di kepala saya, dan saya sudah merasa tinggal kurang ceritanya saja. Apa yang saya bisa ceritakan? Akhirnya saya mengorbankan banyak hal, organisasi, kemudian kepanitiaan. Saya akhirnya nggak ikut banyak kegiatan di kampus untuk mengejar target PIMNAS. Banyak memang yang harus dikorbankan, waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan opportunity itu. Kemudian apakah saya berpikir untuk magang? Saya dari kuliah sampai akhir, saya nggak pernah berpikir untuk magang. Karena saya melihat tadi, apa yang saya peroleh dari magang, dari cerita teman-teman saya, itu nggak ada yang terlalu signifikan menurut saya. Hanya bisa dimasukkan di CV. Kemudian saya membandingkan apakah CV saya dengan mencantumkan saya juara PIMNAS, dengan CV saya pernah magang di perusahaan X, itu lebih kuat mana? Dan dari testimoni-testimoni itu saya peroleh, PIMNAS itu sangat terpandang karena tadi kegiatan rangkaian lombanya itu mulai dari proses penyusunan makalah, artinya itu berhubungan dengan daya nalar, kognisi, dan pola pikir, dituangkan dalam bentuk tulisan, yang itu berhubungan dengan skill kita untuk membuat laporan, membuat tulisan, dan hal-hal lain yang sifatnya sangat teknis, dan menurut saya itu strategis, artinya itu penting. Sampai proses implementasi, manajerialnya, bagaimana kita mengatur diri kita sendiri dan tim, berkoordinasi, kemudian kalau ada hambatan, bagaimana kita mencari solusi, problem solving, berarti main di situ. Sampai nanti kompetisi, bagaimana kita bersaing dengan tim-tim yang lain, yang mungkin orang itu ketika kita datang memandang kita, wah biasa aja deh kayaknya. Tapi ketika kita melihat orang lain, wow itu kayak keren banget bos, gitu. Kita udah minder. Jadi saya melihat ada lebih banyak opportunity ketika saya ikut PIMNAS. Sehingga dalam proses PKM, pelaksanaan kegiatan PKM itu, saya menaruh banyak sekali perhatian di situ. Karena saya dari awal sudah mempertimbangkan cost atau kesempatan yang harus saya buang. Dan ternyata kesempatan yang saya buang itu juga bisa saya peroleh di PIMNAS. Untuk skill PowerPoint misal, untuk skill menulis iya, untuk skill Tes. Bang Naimnya hilang jaringan ya? Halo? Kayaknya iya, Fat. Tiba-tiba keluar ya. Oke. Kalau begitu bisa dijawab dulu untuk Bang Beb kali ya? Bisa sambil ditanggapi pertanyaan dari Habib. Gimana nih menurut Bang Beb? Halo Bang Beb.
Oke, baik. Sorry. Ya, oke. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau saya lebih melihat begini, Habib, tantangannya agak berbeda memang dalam konteks PKM online ya. Tadi siapa namanya Naim sudah cerita ya. Itu pengalaman beliau dalam konteks PKM tatap muka ya. Nah, saya sedikit saja sharing tentang PKM yang bersifat daring gitu, karena memang kalau dalam konteks daring kita juga butuh waktu ya, butuh alokasi waktu yang cukup ketika kita memang tadi menjadwalkan untuk bisa fokus dalam menyelesaikan PKM yang kita sudah laksanakan atau yang sudah kita jalankan gitu ya. Jadi kalau tadi saya yakin Habib nih semester berapa sekarang? 7, 6 ya? 6 mau ke 5 mau ke 6? Naik ke 6. Naik ke 6 ya. Jadi di fase tahun ketiga ini ya memang betul beberapa mata kuliah mungkin kalau saya bilang sudah mencapai topnya ya gitu ya. Kira-kira kalau kurva gitu ya dia semester 6, nanti 7 agak sedikit melandai karena dipersiapkan untuk menyelesaikan tugas akhir ya. Jadi fase semester 6 ini cukup padat. Di samping memang tadi ya kita dalam menghadapi kondisi virtual ini ternyata bukannya lebih santai ya, bukannya lebih santai, ternyata itu jauh lebih penuh, padat jadwal ya. Jam segini Zoom, jam segini Google Meet, jam segini dan lain sebagainya. Dan itu yang saya juga temui dan teman-teman juga temui ya, apalagi perkuliahan ya, karena dalam fase PKM ini jalannya paralel dengan kuliah. Tapi memang ada beberapa keleluasaan ya, ada beberapa keleluasaan untuk para peserta khususnya nanti pada saat tataran masuk ke dalam PIMNAS itu untuk bisa izin ya kurang lebih di beberapa hari untuk bisa fokus dalam mempersiapkan PIMNASnya. Tapi kekhawatiran untuk misalnya menjadikan PIMNAS ini beban ya, saya rasa disinilah waktunya untuk kalian coba membagi prioritas ya, kesempatan peluang-peluang yang seperti tadi saya sampaikan, peluang-peluang untuk kita bisa melatih ya kemampuan kita. Contoh bagaimana kita bisa mendelivery pekerjaan, bagaimana kita bisa teamwork, bekerja bersama tim ya, bagaimana kita bisa memang komit dengan apa yang kita sepakati, bagaimana misalnya kita bisa membagi waktu kita ya di antara semuanya. Ini adalah hal yang penting untuk keberhasilan kehidupan kita di masa yang akan datang, sehingga kita bisa menentukan prioritas. Dan itu semua adalah proses belajar, dan itu adalah semua proses yang mungkin tadi yang saya sebut adalah sebagai skill set ya. Jadi skill-skill yang dibutuhkan, atau bahasa orang sekarang misalnya life set ya, life skill set gitu ya. Jadi artinya PKM atau produk dari PKM itu adalah sebenarnya kalau kita bicara gunung es itu hanya puncaknya, tapi di bawah itu semua ya fenomena gunung esnya gitu bukan hasil produknya misalnya ya, tapi sebenarnya bagaimana proses kita menciptakan hal tersebut. Ada konflik dengan tim, ada kita merayu dosen untuk bisa tetap keep in touch dengan kita, bagaimana kita sendiri bernegosiasi dengan kepentingan kita di waktu yang sama. Tadi teman ngajak nonton Korea, di satu sisi kita harus Zoom meeting dengan teman dan lain sebagainya. Itu adalah proses dinamika yang akan dihadapi ya dalam proses PKM ini. Jadi lebih dari sekedar insentif berupa uang, lebih dari sekedar pride secara sosok gitu ya, tadi pengen cerita dan sebagainya. Tapi kalau saya bisa melihat ya seorang tadi Naim misalnya, dia bisa nyaman sekali bercerita bahwa dia pede, dia punya kapasitas untuk sharing dan sebagainya. Itu salah satu produk juga ya dari jam terbangnya dia mengalami PKM ini. Kalau enggak, dia mungkin nggak punya critical thinking atau cara bagaimana dia menyampaikan, mengkomunikasikan ya. Tadi cerita dari pengalaman dia, bagaimana dia mensintesa. Oh ternyata orang kreatif, orang yang memang visioner atau inovatif gitu ya,
dekat dengan orang malas misalnya. Dia punya konklusi seperti itu kan dia berpikir ya. Dia coba mungkin juga dia baca-baca sumber ya. Sitasi itu bacaan-bacaan itu nggak melulu harus yang dari jurnal ya. Kadang-kadang ide-ide itu muncul ya dari misalnya iklan atau pop up dari berita-berita yang nyeleneh. Itu bisa jadi ide juga buat kita gitu ya. Artinya baca atau melihat sesuatu itu bukan hanya harus scientific, always scientific, itu enggak juga gitu. Untuk memicu, untuk memancing, untuk menjadi trigger. Ya, jujur saja kalau saya mau buka ya, saya sharing, saya untuk mencari trigger sisi kreatif saya buka Pinterest gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu platform yang saya manfaatkan untuk saya tetap bisa kreatif ya, bisa melihat pola sesuatu, karena tadi ATM itu berlaku ya. Ada dua hukum menurut saya di dunia ini adalah botolnya yang baru atau isinya yang baru gitu, karena nggak ada yang dua-duanya baru. Apalah semua di dunia ini ya, mungkin sekarang mungkin Pak Vindi juga, keilmuan itu kan sebenarnya berkembang atau dari sesuatu yang sudah ditemukan sebelumnya ya. Jadi berarti kalau kita bicara botolnya yang baru atau isi di dalam botolnya yang baru gitu. Kalau dua-duanya baru, dalam kapasitas kita sekarang sepertinya kita belum bisa menciptakan itu gitu. Jadi artinya kalau tadi melihat kekhawatiran dari Habib, gimana nih Pak atau Bang, kalau dalam konteks kita membagi waktu, disinilah kesempatannya Habib ya. Disinilah kesempatannya untuk benar-benar bisa men-challenge. Suatu saat Habib dapat kesempatan menjadi misalnya ya, menjadi Menteri Perekonomian atau misalnya koordinator kemaritiman. Ya, di satu sisi juga harus memikirkan misalnya ketua partai. Nah, ini lain cerita nih. Nah, itu berbagi-bagi waktunya itu di kesempatannya, konsentrasinya bagaimana kita bisa put some priority, membagi job desk, membagi pekerjaan tim ya. Bagaimana kita bisa juga maju bersama tadi, menyemangati teman-teman di tim untuk mencapai tujuan yang sama dan sebagainya. Itu skills yang akan didapat. Menurut saya seperti itu sih. Jadi kalau sibuk, saya jawabnya pasti sibuk. Kalau yang bedain antara yang PKM dan PKM, lebih sibuk yang mana? Ya jelas, ya pasti lebih sibuk yang PKM. Gitu. Ya, jadi artinya sudah pasti. Tapi apalagi kalau Habib sudah outsco ya, Beb. Iya Bang. Nah, ya, jadi itu apalagi sudah dapat banyak juga modal tuh di outsco ya, dan terus berkembang ya. Saya rasa ini jadi satu platform lagi Beb untuk bisa men-challenge diri kamu ya. Kira-kira gitu, Fatia. Luar biasa. Terima kasih banget Bang untuk insight jawabannya ya. Dan benar banget kata Bang Beb dan Bang Naim, kalau boleh saya rangkum, yang penting di sini adalah bagaimana kita menyusun skala prioritas itu ya, supaya manajemen waktu kita bisa maksimal. Baik. Ada lagi mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oh, ini ada nih dari Dion di kolom chat. Mungkin sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas Fatia. Baik. Kalau begitu bisa saya bacakan ya pertanyaannya di kolom chat. Jadi di sini menurut kakak-kakak bagaimana menyikapi ide PKM justru di bidang yang tidak kita kuasai dan bingung untuk eksekusinya dan hanya sebatas ide semata. Oh, bagus banget di pertanyaannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana meyakinkan diri untuk mencoba ikut PKM sementara ada pikiran bahwa kita kurang capability. Oke, mungkin bisa dijawab dulu dari Bang Beb dulu nih ya. Bisa dijawab pertanyaannya Bang. Ada 2 pertanyaan ternyata dari Dion ini. Baik, makasih Dion pertanyaannya ya. Saya sharing sedikit ya pengalaman saja ya. Ketika memang mahasiswa waktu itu Pak Kastana, pembimbing utamanya Pak Kastana, ya saya hanya mendampingi pembimbing kedua lah dalam Pimnas tahun 32, Pimnas ke-32 di Bali tahun lalu, ya, 2 tahun lalu berarti kalau sekarang udah 2021, sorry. Jadi 2 tahun lalu kita alhamdulillah juga dapat emas gitu ya. Jadi di sana memang jujur itu bukan kapasitasnya anak-anak ESL waktu itu ya. Jadi sama nih dengan Dion, menyikapi jika
ide PKM kita justru di bidang yang tidak kita kuasai. Ya. Itu lumrah saja. Ya. Terkadang memang ya tadi kita tidak akan bisa semua, ya semua tidak bisa semua. Tapi dalam konteks ini kita bisa belajar dengan ide kita tadi. Kita memperdalam ide kita. Contoh, anak SL kemarin tentang masalah kebencanaan, ya, di mana dia mendesain sebuah dom, sebuah bangunan, ya, yang tahan akan gempa dan ketika dia banjir dia akan menjadi penolong, gitu ya. Nah ini nggak ada nih di SL sama sekali, nggak pernah belajar dari tingkat 1 sampai lulus pun nggak ada konsep konstruksi, tidak ada hitungannya kalau ada banjir berapa kekuatannya, gempa pun mungkin skala Richter kita nggak tahu gitu ya. Tapi dalam konteks ini kenapa mereka bisa juara ya? Saya bilang adalah satu ya kuncinya di kemauan untuk belajar. Jadi Dion, ketika kamu sudah punya ide, tuliskan idenya. Kira-kira hal apa ya? Mengetahui kekurangan kita itu merupakan sebuah proses belajar juga, sehingga kita bisa untuk menambah atau tadi ya mencari partners yang memang sekiranya punya background hal tersebut. Di tahun kemarin saya di PIMNAS 33 ini ya kebetulan komposisi timnya agak beragam, tapi saya cerita lagi ya bahwa di situ pun tidak ada yang ahli dalam bidang herbal. Jadi satu anak teknik ya, dua anak teknik, satu anak Fateta, satu anak Paperta ya, tapi mereka ketika ditanya herbal pure sama sekali blank gitu ya. Apa sih itu herbal? Tapi mereka tahu, mereka pengen punya konsep ide bagaimana satu tempat bisa menyembuhkan segala penyakit dengan memanfaatkan keanekaragaman herbal yang kita miliki. Itu aja semangatnya. Jadi di dalam 3 bulan terakhir itu ya mereka baca tentang herbal itu sendiri, apa sih jenisnya, apakah jahe termasuk herbal, oh dia baca terus itu, dan itu dilatih ya, sehingga kekhawatiran tadi kalau itu tidak kita kuasai, kita punya waktu untuk belajar menguasainya ya. Kita bukan ahli ya dalam tataran PKM ini, teman-teman tidak dituntut menjadi seorang ahli. Misalnya Pak Vindi kan ahli ekonomi Islam misalnya, wajar lah beliau mempelajari itu dalam kurun waktu yang lama, sekolahnya mengambil jurusan-jurusan konsentrasi tersebut gitu ya. Tapi di sini hanya kita adalah coba menuangkan ide kita sehingga menjadi lebih realistis ya, mempunyai alat ukur yang jelas gitu ya, kapan akan dicapai dan sebagainya. Nah itu kira-kira yang menjadi hal yang krusial gitu ya. Ada penambahan, ada penajaman dalam proses PKM ini. Disitulah yang kita akan kejar, dan bagaimana pola pikir Anda selaku tadi, misalnya saya kekurangan di sini, saya cari tambahan suplemen dari sini, tim dari sini dan lain sebagainya ya. Jadi bingung untuk eksekusi wajar, karena sekarang kita belum banyak insight ya. Dalam tataran sekarang ini menurut saya baru mengumpulkan ide, baru tahap satu gitu. Idenya dulu disampaikan. Jadi nanti setelah idenya disampaikan, kita akan dapat masukan-masukan lagi yang akan menyempurnakan ide tersebut. Lalu bagaimana meyakinkan diri untuk mencoba ikut PKM? Pertama adalah PKM itu gratis. Ya, Anda ikut nggak ada ruginya. Ya, nggak usah takut ya, kecuali kalau ikut PKM bayar 10 juta, itu baru kita pikir-pikir. Ya, aduh saya ikut atau enggak ya. Misalnya, atau ketika Anda ikut PKM, maka mohon maaf Anda tidak bisa lagi ikut mata kuliah ini, enggak ya. Jadi ini PKM itu serba gratis, serba difasilitasi ya. Jadi apa ruginya gitu ya kira-kira? Paling kita harus mengalokasikan waktu ya, kalau itu pun ya, kalau memang misalnya tadi kita lanjut ke dalam fase-fase yang lebih panjang seperti itu. Jadi kita kekhawatirannya, kalau saya pribadi ya, saya juga termasuk mirip Naim ya, orangnya malas gitu ya kalau misalnya ini terlalu panjang jalan dan sebagainya ya. Saya coba pikir sederhana saja ya, kalau saya lolos go gitu. Tapi kalau enggak, terima kasih, saya dapat ilmunya, pulang. Jadi sesimpel itu menyikapi menurut saya tahapan-tahapan, dan sekarang IPB coba mengantarkan kalian per tahapan itu gitu. Jadi effortnya atau opportunity-nya kalian dalam menyikapi PKM ini menjadi lebih selektif gitu. Kalau memang misalnya kita idenya sangat baik, cemerlang, di insight kita masih bagus dan sebagainya, kita terus akan melaju gitu ya. Tapi kalau tidak ya kita akan belajar di tempat yang lain, di waktu yang lain. Sementara seperti itu menurut saya tidak ada salahnya untuk kita coba ya. Tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya gitu. Sementara ada pikiran bahwa kita kurang capability ya. Oke, semua saya bisa yakinkan ke
coba silakan dijawab nanti oleh Dion ya, oleh Naim ya. Apakah Naim ketika juara merasa memang paling jago di dunia? Apakah kamu masih punya rasa incapability terhadap sesuatu? Ya, pasti semuanya begitu. Jadi santai saja. Itu adalah hal yang lumrah, Dion. Jadi merasa kekurangan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi, kecuali Anda adalah malaikat gitu ya, tidak punya rasa seperti itu gitu misalnya. Itu adalah rasa manusiawi, jadi santai saja. Ya, yang penting bukan hanya menonjolkan rasa incapability-nya tadi ya, tapi kita adalah punya strong point berupa kita selalu ingin rasa belajar. Ya, kita tadi meminimalisir rasa aduh saya nggak jago di bidang itu ya. Emang apa sih bidang itu, kalimatnya kan sebenarnya hampir sama ya. Kalau yang saya nggak jago di bidang itu, kita menutup pintu kita untuk belajar. Tapi emang apa sih bidang itu? Dah, kita baca, oh ternyata bidangnya ini. Oh ini seru juga nih. Nah, dan lain sebagainya ya. Kira-kira begitu sedikit, Fatia. Baik, mantap banget Bang jawabannya. Berarti di sini intinya tuh yang penting maju aja dulu ya Bang, ya nggak usah mikirin macam-macam. Pokoknya kalau udah ada ide langsung eksekusi aja gitu ya Bang ya. Oh iya, kalau memang misalnya nggak ada yang membayangkan Naim dulu juga juara gitu. Dia juga pada saat memilih, atau saya juga ikut PKM ya, saya juga lolos juga saya nggak tahu gitu. Ya, kita pada saat ini ya liar-liarnya aja, udah masuk gitu kan. Itulah gaya, menurut saya gaya anak-anak sekarang yang nggak terlalu banyak pertimbangan gitu. Masuk dah, go terus gitu ya. Kalau enggak, anak sekarang kan cepat sekali switching ya. Memang didrive oleh kemudahan teknologi ya. Kalian nonton saja on demand banget gitu ya. Kalau ini channel yang nggak oke, kalian bisa pindah YouTube, bisa saya mau nonton Netflix, saya mau zaman saya misalnya atau zaman Pak Vindi dulu nggak bisa, mohon maaf TVRI ya udah mau nggak mau lagi berita ya kita tonton aja udah tuh berita. Nggak banyak pilihan, kalau teman-teman sekarang banyak. Jadi sehingga switching itu saya rasa adaptasinya itu selalu lebih cepat, pasti jauh lebih cepat ya menyikapi apalagi hal-hal seperti ini. Kira-kira begitu. Baik, mungkin kalau dari Bang Naim sendiri ada tanggapan dari pertanyaan Dion. Silahkan Bang Naim. Oke, terima kasih. Saya rasa jawaban dari Bang Barwin sudah cukup lengkap. Hanya ada beberapa yang perlu saya ceritakan untuk mungkin memberikan gambaran yang lebih teknis. Pertama, saya berangkat PKM itu dari tugas, teman-teman. Untuk yang PSH itu saya berangkat dari tugas. Sedangkan yang PKMM itu murni kayak saya ingin coba mengabdi dan coba-coba sesuatu yang baru. Dan tentu saja apa yang saya pelajari di IE itu tidak ada yang berhubungan dengan PKMM. Itu fakta dan harus diakui. Anda tidak mungkin menerapkan konsep supply demand di masyarakat secara letterlek. Dan itu fakta, iya kan? Kita tidak mungkin menjelaskan bahwa untuk produksi ini, Bu, fixed cost-nya, variable cost-nya begini. Kurvanya itu harus gini, gitu. Enggak mungkin. It means Anda memang harus beradaptasi. Mau bagaimanapun itu caranya, kita harus beradaptasi. Ide itu datang dari masalah. Dan itu yang membuat saya berani untuk coba dulu. Saya melihat itu masalah. Saya memandang masalah itu mau sekecil apapun itu harus dibereskan. Sehingga mau nggak mau kita harus berpikir, menyesuaikan diri dan beradaptasi. PKM PSH saya, kalau mungkin teman-teman tahu, saya PKM-nya itu terkait kepuasan layanan. Dan itu tidak ada di ilmu ekonomi, adanya di manajemen. Artinya metode yang saya gunakan baru untuk saya. Dan saya belum pernah belajar itu sama sekali. Kita di IE biasanya diskokin ekonometrika, statistik, matematika ekonomi, matematika keuangan, bla 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 gitu. Yang itu angka semua. Ketika nanti analisisnya kualitatif, kita agak sedikit goyah, dan itu yang saya rasakan. Jika saya tahu metode saya tidak bisa dilakukan secara ekonometrik, harus dengan metode manajemen, hal yang pertama muncul di kepala saya adalah, wow, memusingkan sekali, panjang sekali prosesnya. Karena kalau pakai analisis ekonometrik mungkin lebih mudah. Input data beres, klik enter, keluar hasilnya, ya kan? Outputnya keluar. Tapi kalau manajemen harus manual, kemudian dihitung di Excel dan seterusnya. Belum belajar interpretasinya.
Jadi saya rasa itu bukan halangan. Saya rasa itu bukan halangan untuk kita menghadapi ide yang baru untuk kita, metode yang baru untuk kita, atau cara pandang yang baru juga. Karena itu justru adalah trigger untuk kita semakin berkembang dan trigger untuk kita menguasai lebih banyak hal dan memperluas wawasan kita. Kemudian untuk meyakinkan diri ikut PKM, mau nggak mau harus dari kita sendiri. Harus dari kita sendiri. Teman-teman harus punya motivasi yang itu bisa menjadi pegangan untuk jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Proses PKM itu kurang lebih 1 tahun. Mulai dari penulisan proposal di awal sampai nanti PIMNAS. Kalau saya tadi yang saya katakan, saya harus punya cerita, dan itu benar-benar tertanam di dalam diri saya. Saya harus punya cerita. Cerita yang bisa saya banggakan kepada netizen di dunia maya dan netizen di dunia nyata. Gitu. Itu ternyata sangat kuat, teman-teman. Dan faktanya adalah saya mencapai itu. Meskipun tidak sampai emas. Dan seperti yang tadi Bang Bahrin singgung juga, saya sampai medali perunggu itu banyak sekali hal yang menurut saya kurang. Banyak sekali yang menjadi bahan evaluasi. Kalau misal saya diberikan kesempatan untuk PIMNAS, saya akan melakukan ini. Itu hasil evaluasi saya. Dan hasil evaluasi itu, saya berikan kepada adik-adik tingkat. Salah satunya adalah yang kemarin PIMNAS 33 dapat emas di PKM PESA, yang bambu-bambu itu. Saya juga lupa judulnya. Oke, itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Naim atas jawabannya dan juga Bang Beb tadi. Bagaimana untuk Dion, apakah bisa diterima ya jawabannya? Ya, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita sudahi dulu sharing session pada hari ini. Tapi sebelum teman-teman leave, kita ada foto bersama dulu nih yang akan dipandu oleh saudari Yolan. Yolan, apakah udah siap? Yolan? Siap, Sudah. Fat. Mantap. Oke, silakan Yolan dipandu. Buat teman-teman, silakan on cam dulu ya. Untuk teman-teman yang belum on cam, dihimbau untuk segera on cam karena kita akan foto bersama. Silahkan untuk teman-teman yang belum on cam. Mungkin kita tunggu 1 menit kali ya. Ayo silakan teman-teman. Bang Bahrin asik banget ruangannya nih. Bisa kayaknya kita bikin podcast bareng nih. Siap. Ditunggu nanti. Oke, siap. Supaya kreatif, ruangannya harus kreatif juga. Yo, mantap. Harus suportif. Ini serangan untuk Kak Lea nih. Naim iya juga ada. Kalau bikin podcast sama aku aja, Im. Jangan ngobrolin. Nggak apa-apa, nanti kita undang lah teman-teman IE untuk jadi narasumber di sini, masuk ke podcast kita. Teman-teman kalau mau belajar metode-metode itu sama Kak Lea, dulu aku banyak banget tuh belajar. Belajar apa ya, Im? Aku juga lupa ngajarin apa sama kamu, Im. Terbaik, saking banyaknya tuh. Naim. Iya, Pak Windy. Nah, sehat, sehat. Alhamdulillah. Kelihatan tambah ini sekarang, tambah gemuk nih ya. Hati saya sudah tambah berisi, tidak menyinggung itu. Tambah berisi, bagus, harus berisi dong, kelihatan. Iya, Pak. Nasib kalau malas-malasan resikonya gini, Pak. Sehat yang penting. Iya, tetap betul, jaga betul. semangat, sehat. Baik, sepertinya udah pada on cam nih teman-teman. Silahkan Yolan dipandu. Oke, untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua ini kayak nggak pada on cam deh. Nggak apa. 1, 2, 3. Kayak pakai efek zoom tadi tuh.
Oke, lagi. Lagi. Satu, Saya nggak usah dua. pakai topi deh supaya efek zoomnya nggak ada nih. Ini tanda udah lulus nih. Oke, Sudah online nggak perlu pakai toga. oke, 1, 2, 3. Dah, aman. Makasih semuanya. Ya, makasih. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bang Barowin, Teh Lea, Sama-sama. Naim, Atau nun teh. Hipotesa, gengs. Ya, aduh, Masya Allah nih. Semoga Senang sekali bisa bermanfaat. silaturahim jarak Mohon jauh. maaf Ya. kalau tidak sesuai tema, mohon maaf ini. Udah keren. Sesuai banget. Bang. Keren ini ya. Terima kasih. Naim, Bang Barowin keren, Teh Lea. Sama-sama, makasih. Keren. Moderator, Oke. Untuk ya. diskusi bisa ya teman-teman, nggak usah sungkan chat-chat aja. Nah, Oke. Ya, mangga. Saya nanti Saya mohon saya pamit ya share semuanya. bahannya Ya, silakan, ke Pak. Teh Terima Lea kasih ya. Pak Vindi siap. sudah. Waktunya sehat selalu. Ya, sama-sama. Ya. Nanti bahannya saya share ke Teh Lea biar dikonsumsi sama teman-teman ya, mangga. Siap. Bang. Makasih. Ya, Makasih bentar aku share. yuk, atur nuhun. Izin live semuanya, tetap semangat ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Habib, Terima kasih Habib, semua. saya kurang tahu kalau nilai ya. Nanti ditanyakan dulu ke Mbak Mei ya. Bu Mei berarti Bu Mei. Nanti saya tanyain. Thank you Habib. Ya Bang Beb, nilai berkursnya masuk kapan Bang Beb? Iya. Saya nggak tahu kalau nilai. Kan main 3 SKS tuh. Iya, saya nggak masukin nilai soalnya. Nanti saya tanya dulu ya. Thank Oke, you siap, ya. Bang. Habib, ini juga ada SC, kamu ikut dong. Oh, ikut tuh. Saya ikut. Main Pak. Saya ikut. 3 SKS kemarin Mbak. Lumayan kan ya nggak perlu SC gitu. Siap. Yo, Assalamualaikum. Makasih Assalamualaikum. semuanya. Iya. Fatia makasih, Yolan makasih. Oh iya, makasih Ya, juga. Mbak. Yo, Hipotesa, thank you. Yo. Salam. Untuk teman-teman yang lain bisa langsung live aja ya. Makasih teman-teman. End meeting aja kali ya. Udah.